Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berndo TVRI Bengkulu masih bersama saya Karo Fahmi dan juga tema kita mengenai waspada bencana hidrometeorologi dengan narasumber ada Bapak Anang Anwar dan juga Bapak Lender Ranajaya. Kita kembali ke Pak Lender Ranajaya selaku Sekretaris BPBD Kota Bengkulu nih. Nah, untuk yang menyebabkan mungkin ada kendala atau keterlambatan kedatangan apabila terjadi bencana dari pihak BPBD sendiri Kota Bengkulu ini sendiri apa Bapak? Boleh kita tahu nggak sih untuk misalnya ada bencana yang hadir nih ataupun banjir di Tanjung Jaya misalnya kita udah nelfon BPBD ada keterlambatan kedatangan atau seperti apa itu bisa dijelaskan? Ya, ketika terjadi khususnya banjir ya, ketika banjir, nah karena banjir ini kejadiannya hampir berbarengan serentak, misalnya kejadian di Kecamatan Sungai Serut terjadi itu mulai dari Semarang, Tanjung Jaya, Tanjung Agung. Betul. Gitu kan. Nah, itu ketika informasi itu kita terima, biasanya seluruh masyarakat itu ingin kita hadir secepatnya. Nah, sementara kami BPBD Kota Bengkulu sendiri memiliki keterbatasan personil. Itu yang kemudian kami juga memiliki keterbatasan armada untuk mobilisasi personil gitu. Dan yang terjadi di tahun sebelumnya itu terkait banjir ini banyaknya warga yang memohon dengan kita untuk membantu evakuasi, baik evakuasi barang maupun orang. Gitu. Nah, sementara kami sendiri memiliki keterbatasan itu peralatan perahu. Perahu itu kami juga tidak bisa mengakomodir semuanya, terpaksa per titik kita tangani. Ketika di kelurahan ini sudah kita clear, sudah kita anggap pengungsian, evakuasi masyarakat rentannya sudah kita amankan ke tempat yang aman, begitu juga barang-barang warga, baru kita berpindah lagi ke kelurahan yang satunya gitu. Karena keterbatasan yang kita miliki, tapi tetap kita berkomitmen untuk semaksimal mungkin memberi pelayanan kepada masyarakat. Oke, apabila terjadi bencana, hal yang pertama kali dilakukan oleh BPBD Kota Bengkulu apa nih? Ya, ketika terjadi bencana tentu kita akan menugaskan personil kita untuk ngambil spesimen ke lapangan. Jadi ketika itu sudah di lapangan kita mendapatkan data dan informasi. Begitu juga kebutuhan terhadap penanganan yang perlu kita tindak lanjuti. Ya, seperti misalnya banjir. Tentu banjir ketika data sudah kita dapat, maka kita mengupayakan langkah-langkah seperti apa terkait misalnya terkait makannya warga karena semua peralatan dapur tidak bisa lagi digunakan. Nah, maka kita akan mendistribusikan makanannya, bahan makanan. Ya. Dan kami BPBD Kota Bengkulu untuk tahun ini itu sudah ya insya Allah tidak terjadi ya. Dan kita mengharapkan, tapi paling tidak belajar dari pengalaman. Kalaupun memang terjadi bencana ini di Kota Bengkulu, maka kita akan mempersiapkan per hari itu sekitar 1.000 bungkus nasi bungkus untuk kita bagikan ke memang warga yang terdampak banjir. Oke, baik. Nah, kita kembali ke Pak Anang Anang ya. Untuk Pak Anang sendiri, mungkin terakhir untuk himbauan kepada masyarakat mengenai waspada bencana hidrometeorologi ini sendiri, boleh silakan disampaikan ke masyarakat tentunya. Baiklah, kita dari BMKG sebagai pusat informasi cuaca di Indonesia, mohon kepada masyarakat di Kota Bengkulu maupun di Provinsi Bengkulu untuk selalu memperhatikan info-info yang kami berikan, baik itu info cuaca, info iklim ataupun info geofisika. Karena info itu akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Bagi masyarakat kita khususnya di Kota Bengkulu, artinya kita di Kota Bengkulu itu kalau kita sudah sadar akan pentingnya informasi cuaca, itu akan membuat hidup kita menjadi lebih
lebih mudah dan lebih gampang. Oke, terus update tentunya ya Ya. untuk sosial media dari BMKG Kota Bengkulu agar kita bisa tahu informasi yang baik dan benar tentunya ya. Betul sekali. Oke, baik, kita kembali ke Pak Lender Ranajaya. Ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Bengkulu tentunya untuk waspada bencana hidrometeorologi yang akan kita hadapi ini tentunya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ya, kami dari BPBD Kota Bengkulu menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Bengkulu, khususnya warga masyarakat yang berada di wilayah-wilayah yang langganan banjir, kami mohon untuk meningkatkan kewaspadaannya, kesiapsiagaannya, sehingga tidak menimbulkan kerugian harta dan benda dari akibat bencana banjir ini. Dan kemudian kepada warga masyarakat Kota Bengkulu juga kami mohon untuk meningkatkan kebersihan gotong royong di lingkungan kelurahannya masing-masing, karena bencana hidrometeorologi ini mau tidak mau sesuai yang disampaikan oleh BMKG kemungkinan itu akan terjadi. Mohon kita bersama-sama untuk meningkatkan kesiapsiagaan kita. Oke, bisa di-share ke masyarakat tentunya untuk call center dari BPBD Kota Bengkulu, Bapak, biar masyarakat kita lebih tahu, silakan. Oke, untuk call centernya itu call center kedaruratan itu ada 122 Kota Bengkulu. Kemudian untuk informasi terupdate di pemerintah Kota Bengkulu khususnya BPBD, kita punya Instagram BPBD Kota Bengkulu, kemudian kita punya Facebook juga BPBD Kota Bengkulu. Mohon untuk warga masyarakat Kota Bengkulu untuk mencari informasi yang terupdate di sana, ya insya Allah apapun informasi ataupun keluhan aduan dari masyarakat terkait kebencanaan, insya Allah BPBD Kota Bengkulu siap untuk hadir. Oke, baik, luar biasa. Terakhir sedikit mungkin untuk sosial media dari BMKG Bengkulu bisa di-share ke pemirsa di rumah, silakan. Oke, sosial media untuk BMKG Bengkulu itu info BMKG Bengkulu Instagram apa seperti itu ada. Info BMKG Bengkulu. Info BMKG Bengkulu. Iya. Ya, oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya untuk Bapak Anang Anwar selaku Kasih Humas Stasiun Klimatologi Pulau Bayi Bengkulu, dan informasinya luar biasa. Dan juga terima kasih untuk Bapak Lender Ranajaya selaku Sekretaris BPBD Kota Bengkulu, dan sukses selalu. Semoga kita bisa menanggulangi bencana yang akan datang dengan baik pastinya. Saya Karim pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.